Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kalau menonton 3 video ini, ya, kalau menonton 3 video ini isinya adalah video yang berisi caci maki dan gambaran negatif oleh kelompok Aswaja ya terhadap Ustadz Firanda, terhadap Ustadz Yazid Qadir Jawas, kemudian yaitu Ustadz Khalid Basalamah. 2 tokoh ini sengaja dibuat lucu-lucuan oleh kelompok Aswaja. Ya, tujuannya tidak lain untuk merendahkan derajat orang-orang yang disebut Wahabi tadi. Ingin menggambarkan bahwa Wahabi itu terdiri dari orang-orang yang bodoh. Ingin menggambarkan bahwa Wahabi itu tidak berakal. Ingin menggambarkan kalau Wahabi itu tidak berilmu. Yang berilmu itu hanya mereka. Nah, itu kalau kita cermati seperti itu. Padahal jika benar-benar kita melakukan penelitian, gambar seperti yang ditayangkan dalam YouTube ini adalah gambar yang mencerminkan orang lagi frustasi di dalam beragama. Orang yang tidak berakal di dalam beragama. Akalnya mampet, tidak bisa mengembangkan cara berfikirnya. Jadi tidak bisa mengembangkan cara berfikirnya. Yang berkembang adalah narasi-narasi negatif karena biasa mereka itu mengkonsumsi barang negatif. Sebenarnya anti-Wahabi bukan baru. Sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, yang sering dijuluki Wahabi itu adalah organisasi seperti Muhammadiyah dan Persis. Ada berbagai macam usaha untuk membendung pemahaman Muhammadiyah dan Persis ketika itu. Hingga terjadilah perdebatan-perdebatan di sekitar agama dengan tokoh-tokoh Persis. Tujuannya tidak lain untuk mencerahkan kebenaran itu di mana. Karena yang disebut agama selama ini, agama adalah persepsi yang dibangun oleh mereka, itu agama. Sedangkan agama yang berpegang teguh pada narasi teks yang datang dari Allah dan Rasulnya itu bukan agama. Pemikiran seperti ini yang muncul di tengah-tengah umat, sehingga bentuknya agama itu adalah ulama. Agama itu ulama. Dan tidak beragama kalau tidak pakai ulama. Sepertinya sebatas itu pemahaman mereka. Apapun yang keluar dari mulut ulama mereka itu agama. Sementara ulama itu sendiri itu menjadi mengerucut hanya kepada mereka. Dan tidak dikatakan kepada orang lain itu ulama, walaupun berilmu setinggi langit. Kalau perlu dicaci maki dan direndahkan. Ini yang terjadi di kalangan umat Islam akhir-akhir ini. Satu contoh gambar ini, coba lihat. Gambar ini adalah gambar yang berisi penghinaan ya. Jadi gambar ini berisi penghinaan, gambar yang
sama sekali tidak bermartabat. Ya. Jadi kalau kita lihat ya seperti itu. Ini juga adalah gambar, kalau kita lihat adalah waktu sholat Ustadz Firanda sholat. Nah kita lihat karena Ustadz Firanda itu pegang HP lalu menjadi bulan-bulanan. Menjadi sindiran mereka, menjadi dasar mereka berargumentasi. Dan ini adalah Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas yang juga mendapatkan caci maki dari mereka, menjadi objek penghinaan yang dilakukan oleh mereka. Ini juga adalah Khalid Basalamah, ya. Jadi Khalid Basalamah ini, jika kita cermati, adalah seorang ulama, ya, orang ulama yang ada pada mereka itu. Yang tentu saja kalau kita cermati dari Khalid Basalamah ini, saya sampai waktu mau berangkat ke ya, kalau cermati dari Ustadz Khalid Basalamah ini, yaitu ketika berbicara tentang Wahabi, bapaknya saja pada waktu itu tidak menginginkan Khalid Basalamah terpengaruh oleh Wahabi. Namun beliau adalah orang yang sangat bijak dan sangat adil. Justru ada rasa ingin tahu mengapa sih bapak saya tidak suka Wahabi. Tetapi sampai di Mekah, justru sampai di Madinah yang ditemukan adalah orang-orang yang membaca hadis. Tidak ada yang menyatakan qala wahabiyun, qala wahabiyun, qala wahabiyun. Nggak ada itu. Ya ada adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tragis dan mengerikan, ya. Kebencian yang ditanamkan oleh umat Islam akhir-akhir ini tujuannya tidak lain memprovokasi umat supaya yaitu tidak mengikuti cara berpikir Wahabi. Karena Wahabi itu dianggap sesat oleh mereka tanpa ada tindak lanjut untuk mempelajari sendiri apakah memang benar Wahabi itu adalah ajaran menyesatkan. Ini tidak pernah dilakukan. Seperti saya dulu muncul keinginan mengapa Muhammadiyah sangat dibenci di lingkungan saya gitu. Itu yang membuat saya sadar saya adalah warga luar Muhammadiyah ketika itu, yaitu pada tahun 75, 76 lah, mulai dari ya 60-an ya, 63 saya lahir gitu. Waktu itu sudah berpikir, mengapa selalu Muhammadiyah menjadi gunjingan di tengah-tengah masyarakat ketika itu? Mengapa begitu bencinya mereka terhadap Muhammadiyah? Ya, selidik punya selidik, ternyata memang ada kebencian dari kalangan orang-orang yang bukan Muhammadiyah terhadap Muhammadiyah. Dianggapnya Muhammadiyah itu adalah Wahabi juga gitu. Dan Muhammadiyah ketika itu memang tidak pernah minder mau disebut Wahabi, mau disebut apa. Itu mereka. Itu mereka gitu. Jadi karena berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, jadilah Muhammadiyah yang kita lihat sekarang ini. Jadi Muhammadiyah itu tidak pernah takut dengan anti Wahabi yang berkembang di Indonesia sejak dulu, bukan baru, sejak dulu, sejak lahirnya Muhammadiyah. Inilah yang sampai sekarang terjadi, bagaimana masyarakat Islam ditakut-takuti agar tidak dekat-dekat dengan Wahabi karena Wahabi menyesatkan. Dan rata-rata yang menjadi anti Wahabi itu adalah orang-orang yang majhul dan jahil. Jadi majhul dan jahil, tidak dikenal dan juga jahil gitu. Jadi tidak dikenal dan juga jahil. Orang-orang jahil murakkab. Itu biasanya rata-rata kebenciannya yang berkobar-kobar, bersemangat, ya, ditata di atas semangat, itu adalah kebencian mereka. Barangkali ini dari saya, Zulkarnain El Maduri, pada intinya
mereka membangun kekuatan anti Wahabi itu tidak lain tujuannya bagaimana mempertahankan paham mereka agar tetap banyak pengikutnya di Indonesia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.